akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Pajang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Ayu Cinta, saya akan menjelaskan latar belakang Kerajaan Pajang. Nama saya Ivana Isyafiko, saya akan menjelaskan tentang masa keruntuhan Kerajaan Pajang. Nama saya Anissa Nasmatul Islam, saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Kerajaan Pajang. Nama saya Duliti Rastiawati, saya akan menjelaskan tentang masa kepemimpinan Kerajaan Pajang. Nama saya Safal Zara, saya menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang. Manfaat mempelajari sejarah. 1. Mengetahui sejarah Kerajaan Pajang. Yang kedua, menambah pengetahuan. 3. Membantu memahami akar budaya. 4. Dapat memahami asal-usul peristiwa di masa lalu. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Latar belakang Kerajaan Pajang. Ini adalah letak Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1568 dan diperkirakan terletak di Desa Pajang, Kota Surakarta dan Desa Makam Haji Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kerajaan Pajang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau dikenal dengan nama Joko Tingkir. Menurut Babat Banten menyebutkan bahwa keturunan Sultan Pajang berasal dari Pengging, sebuah kerajaan kuno di Boyolali dengan Andayaningrat sebagai pemimpinnya. Diperkirakan Andayaningrat atau dikenal dengan nama Jaka Sanagara atau Jaka Bodomasih memiliki hubungan kekerabatan dengan Raja Majapahit. Diceritakan Ki Ageng Pengging wafat karena dibunuh oleh Sunan Kudus. Ki Pengging meninggalkan seorang putra dengan nama Mas Keberet yang kemudian diangkat sebagai anak dari Nyi Ageng Tingking. Mas Keberet yang kemudian lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir memutuskan untuk mengabdi kepada Kesultanan Demak. Selengkap cerita, Kesultanan Demak memiliki Joko Tingkir untuk mendirikan Kerajaan Demak dan menjadikan raja pertama dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Ketika Kesultanan Demak mengalami kemunduran dan pemberontakan Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya melakukan penumpasan atas pemberontakan tersebut. Sultan Hadiwijaya membunuh Arya Penangsang dan menjadi pewaris tahta Kesultanan Demak, serta memindahkan ibu kota Demak ke Pajang. Dengan demikian, Pajang resmi menjadi kerajaan pada 1568. Raja yang memerintah Kerajaan Pajang. Joko Tingkir adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Pajang yang berkuasa antara 1568 sampai 1582. Nama aslinya Mas Krebet, putra Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Penanga. Ia adalah cucu dari Andayaningrat, penguasa kerajaan kuno di Boyolali. Ia memerintah dengan gelar Sultan Hadiwijaya dan berhasil mengantarkan kerajaannya menuju puncak kejayaan. Setelah berkuasa selama kurang lebih 15 tahun, dan menjadi salah satu raja yang berpengaruh di Jawa, perjalanannya harus terhenti pada tahun 1582. Kala itu, meletus perang antara Pajang dan Mataram. Sepulang dari pertempuran, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Arya Pangiri adalah Adipati Demak yang berhasil menjadi raja kedua Kerajaan Pajang, yang memerintah tahun 1583 sampai 1586. Dengan gelar Sultan Awantipura. Arya Pangiri adalah putra Sunan Prawoto, raja keempat Demak, yang tewas dibunuh Rangkuti, seorang prajurit Jepang atau sekarang Blora, yang sangat setia kepada Arya Penang sang tahun 1547. Pangeran Benowo merupakan anak dari Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir dan Ratu Mas Cempaka atau putri Sultan Trenggana. Ia bergelar Sultan Prabu Wijaya. Namun, ia meninggal pada tahun 1587 dan menjadi akhir dari Kerajaan Pajang.
tokoh bergelar Prabu Wijaya itu hanya 1 tahun menjadi Sultan Pajang, yaitu pada tahun 1586 sampai 1587 Masehi. Meneruskan kepemimpinan saudara iparnya, yaitu Arya Pangiri. Usai menjadi Sultan Pajang, Pangeran Benowo merelakan Kesultanan Pajang menjadi kadipaten bagian dari Kesultanan Mataram Islam. Kala itu, Mataram dipimpin penambahan Senopati Sutawijaya yang berkuasa tahun 1586 sampai 1601 Masehi. Sutawijaya adalah kakak angkat Pangeran Benowo. Ini adalah gambar Joko Tingkir. Ini adalah gambar Arya Pangiri. Ini adalah gambar Pangeran Benowo. Masa kejayaan Kerajaan Pajang. Masa kejayaan Kerajaan Pajang berada di bawah pemimpinan raja pertamanya, yaitu Sunan Hadiwijaya. Di masa itu, Sunan Hadiwijaya menjabat hingga 15 tahun. Dengan lama waktu menjabat tersebut, Sunan Hadiwijaya mampu memperluas wilayah kekuasaannya hingga Blora, Kediri, dan Madiun. Di samping itu, Sunan Hadiwijaya juga meningkatkan sektor ekonominya dengan berfokus pada bidang pertanian. Bahkan, kemajuan pertaniannya ini menjadikan Kerajaan Pajang sebagai lumbung beras utama di Pulau Jawa. Kondisi tersebut didukung oleh letak wilayah Kerajaan Pajang yang berada di dataran rendah, tepatnya di wilayah pertemuan antara Sungai Pepe dan Sungai Tengkong. Masa keruntuhan Kerajaan Pajang. Keruntuhan Kerajaan Pajang. Keruntuhan Kerajaan Pajang dimulai ketika Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal pasca peperangan antara Pajang dan Mataram. Pasca pimpinannya terjadi perebutan tahta di antara putra Sultan Hadiwijaya, yaitu Pangeran Benowo, dan menantunya Arya Pangiri. Arya Pangiri kemudian berhasil merebut tahta Kerajaan Pajang dan menyingkirkan Pangeran Benowo ke luar kerajaan. Pada masa pemerintahannya, Arya Pangiri disibukkan dengan membalas dendam kepada Mataram dan mengabaikan rakyatnya. Pangeran Benowo tidak bisa diam mengetahui perilaku Arya Pangiri tersebut. Dengan bantuan Sutawijaya dari Mataram, ia kemudian melancarkan serangan ke Kerajaan Pajang dan berhasil mengalahkan Arya Pangiri. Pangeran Benowo kemudian dilantik sebagai Raja Pajang, namun hanya berlangsung singkat karena memilih untuk menjadi penyebar agama Islam. Dalam waktu tersebut, Pajang dijadikan sebagai bawahan Mataram. Sementara itu, pada tahun 1617 hingga 1618 terjadi pemberontakan antara Pajang dan Mataram. Pemberontakan ini mengakibatkan hancurnya wilayah Pajang dan penduduknya yang dipaksa membangun kota kerajaan baru. Peninggalan sejarah Kerajaan Pajang. Salah satu peninggalan yang menjadi saksi kebenaran Kerajaan Pajang adalah Pasar Laweyan, yang sekarang menjadi Kampung Batik Laweyan. Dulunya Pasar Laweyan merupakan pusat kegiatan perdagangan masyarakat Kerajaan Pajang. Saat itu, daerah ini sudah menjadi pusat pengembangan seni batik yang dipelopori oleh Kiai Ageng Hanis. Kerajaan Pajang berdiri pada tahun 1568. Setelah runtuhnya Kerajaan Demak Bintaro, Kerajaan Pajang dapat menjadi referensi wisata baru bagi masyarakat Sukoharjo di Desa Makam Haji. Masjid Laweyan merupakan salah satu masjid bersejarah sekaligus masjid tertua di Kota Solo. Masjid ini sudah berdiri lebih dulu dari Masjid Agung Surakarta. Masjid Laweyan dibangun pada masa Kerajaan Pajang sekitar tahun 1546. Nama Laweyan diambil dari nama daerah tempat masjid ini berdiri, Jalan Iris 1 Pajang Laweyan. Selain nama Masjid Laweyan, masyarakat Solo juga kerap menyebutnya dengan nama Masjid Ki Ageng Hanis. Dua kompleks pemakaman yang diyakini sebagai peristirahatan terakhir bagi Sultan Hadiwijaya, yakni Kompleks Makam Raja-Raja Mataram, Mataram Islam di Kota Gede, Yogyakarta, dan Kompleks Pemakaman di Dusun Putuh, Gedongan, Kecamatan Plukuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Konon, Sultan Hadiwijaya awalnya memang dimakamkan di Sragen,
tetapi kemudian dipindahkan oleh penembahan Senopati ke Kota Gede. Beberapa contoh peninggalan Pajang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.